Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan puja senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini kita masih tetap diberikan kurnia berupa kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa dapat bertemu kembali. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin untuk itu. Kemudian tak lupa salawat dan salam senantiasa kita aturkan ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa mengucapkan salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wasallam. Pertemuan kita kali ini video keempat untuk melanjutkan mata kuliah kita, yaitu komunikasi bisnis dan kemitrausahaan. Pada pertemuan yang lalu kita sampai di sini. Video ketiga kemarin kita sampai ke pembahasan tentang tipe komunikasi. Ada komunikasi dengan diri sendiri, antar pribadi, kemudian komunikasi dengan khalayak, di mana khalayak itu dalam bentuk kelompok kecil, kemudian kelompok yang lebih besar sedikit disebut dengan massa, ataupun khalayak yang lebih luas disebut dengan publik. Itu sudah kita menjelaskan lebih panjang lebar. Kemudian pada kesempatan ini kita akan membahas judul terkait dengan teknik komunikasi, kemudian unsur-unsur komunikasi, lalu kemungkinan nanti kalau ada waktu kita bicarakan juga tentang keterampilan dasar komunikasi. Keterampilan dasar komunikasi. Oke, kita kembali ke judul yang pertama dulu, yaitu teknik komunikasi. Apa yang tertera di sini ada 4 poin, merupakan teknik dalam orang berkomunikasi, adalah merupakan teori secara umum. Dalam hal ini teori berkomunikasi secara umum yang sering orang gunakan dalam rangka berkomunikasi, baik komunikasi terkait dengan kegiatan kemasyarakatan hari-hari secara pribadi, berkelompok dan seterusnya, ataupun komunikasi yang dilangsungkan dengan tujuan misalnya komunikasi politik, komunikasi birokrasi, komunikasi sosial kemasyarakatan, komunikasi budaya, ataupun yang lebih tepat lagi adalah komunikasi bisnis. Seluruh komunikasi itu, siapapun yang melakukan komunikasi itu tetap ada teknik yang diajarkan secara teoritis. Nah, ini yang kita perhatikan sekarang. Ada 4 macam teknik orang berkomunikasi itu. Yang pertama, komunikasi informatif atau informative communication. Kemudian yang kedua, komunikasi persuasif atau persuasive communication. Kemudian yang ketiga, komunikasi instruktif atau coercive. Bahasa Inggrisnya instructive or coercive communication. Kemudian yang terakhir, teknik yang terakhir adalah teknik hubungan manusiawi atau human relation. Oke, kita coba melihat satu persatu dari 4 teknik komunikasi secara umum ini. Tapi sebelum itu saya katakan bahwa sebuah komunikasi mau supaya dia tercapai sampai kepada tujuan, untuk bisa dapat tercapai tujuan komunikasi, yaitu melakukan perubahan, itu hendaknya perhatikan teknik-teknik ini. Nah, teknik yang pertama adalah komunikasi informatif. Nah, maksudnya orang yang melakukan komunikasi atau disebut dengan komunikator itu, hendaknya pesan yang disampaikan kepada penerima itu, apakah pribadi atau kepada orang banyak, khalayak dan seterusnya, itu hendaknya yang disampaikan itu adalah pesan-pesan berupa informasi yang terbaru, kemudian dibutuhkan oleh orang itu. Benar-benar orang itu membutuhkan informasi itu, informasi yang kita sampaikan. Ya toh? Informasi yang kita sampaikan adalah betul-betul
apa yang dibutuhkan oleh orang itu, sehingga begitu kita sampaikan tentunya itu adalah kebutuhan dia, sehingga tujuan daripada komunikasi itu tercapai. Di sini ada kata informatif, itu artinya kalau kita pelajari bidang ilmu yang lain, misalnya tentang sistem informasi manajemen, di sana kita mengetahui pengertian kata informasi itu. Informasi itu adalah bukan jaringannya, bukan jaringan informasi, tetapi terminologi daripada kata informasi itu mengandung makna adalah semua data yang merupakan data baku kemudian diolah, lalu hasil olahannya itu disediakan bagi pihak-pihak yang punya kepentingan dalam rangka proses pengambilan keputusan. Artinya keputusan yang diambil oleh orang-orang itu tergantung kepada informasi yang diperolehnya. Informasi yang kita kasihkan kepada mereka itu betul-betul menjadi bahan dalam proses pengambilan keputusan, apakah keputusan atau membuat kebijakan dan seterusnya. Itu berdasarkan apa yang kita berikan sebagai informasi itu, di mana informasi itu adalah hasil olahan daripada data. Data itu masih dalam bentuk mentah, berserakan, baku dan seterusnya, kemudian diolah sedemikian rupa, kemudian dikasih untuk orang itu dalam rangka membantu proses pengambilan keputusan. Artinya informasi yang kita sampaikan itu menjadi alternatif pilihan dalam rangka orang itu mengambil keputusan. Nah, kayak begitu maksudnya. Nah, jadi apa yang kita sampaikan kalau tidak memberikan informasi, berarti itu bukan informasi, mungkin namanya berita. Ya, disitulah berita itu adalah sesuatu yang bukan sifatnya informatif. Berita itu bisa kita dengar tapi tidak ada kepentingan. Orang misalnya ingin berangkat ke suatu tempat, maka bagi dia itu informasi yang paling penting adalah tentang jadwal keberangkatan, harga tiket kendaraan itu, dan kemudian kapan berangkatnya, sampai kapan. Bagi dia adalah informasi penting itu. Tapi orang yang mau berangkat itu kita sampaikan hal lain, misalnya kita menceritakan tentang keadaan pasar kah, menceritakan tentang suatu kondisi kemasyarakatan yang lain, tapi dia bukan punya kepentingan di situ. Bagi dia hanya berita, bukan informasi. Informasi adalah apa yang dibutuhkan untuk proses pengambilan keputusannya. Kayak tadi misalnya dia mau berangkat, dia butuhkan informasi tentang jam berangkat, harga tiket, tiba kapan. Itu bagi dia informasi. Nah, kalau dia mau berangkat tiba-tiba informasi misalnya ada kecelakaan di jalan buat dia, nah itu bukan informasi buat dia adalah berita. Kayak begitu. Kemudian yang kedua, teknik yang kedua adalah komunikasi hendaknya dilangsungkan dengan pendekatan persuasif, persuasive communication. Artinya pesan-pesan yang disampaikan itu dengan pendekatan persuasif. Kita datang orang itu secara langsung, secara pribadi, kontak langsung dengan orang itu, kita berbicara dari hati ke hati, mengikuti apa yang diinginkan, kemudian melihat situasi dia dalam keadaan bagaimana, misalnya dalam keadaan emosinya positif atau negatif, marah dan perasaannya bagaimana. Kita lakukan pendekatan persuasif, kita bertanya tentang apa yang memang menjadi keinginannya. Pendekatan, dia akan melakukan pendekatan. Nah, jangan dipaksakan, tidak boleh dipaksakan. Sesuatu pesan disampaikan dengan cara memaksa, otomatis orangnya akan merasa seakan-akan didikte, kemudian otomatis dia tidak menerima dengan baik apa yang kita sampaikan. Tapi coba kita lakukan dengan teknik persuasif, otomatis pesan-pesan yang kita sampaikan pasti dia akan menerima dengan baik. Ya toh? Pendekatan secara teman, pendekatan secara kekeluargaan, pendekatan secara macam-macam, itu bisa membuat orang itu menerima kehadiran kita, apa yang kita sampaikan, pesan-pesan yang kita berikan, dengan serta-merta dia akan menerima dengan baik, karena satu cara teknik untuk kita menyampaikan pesan, yaitu komunikasi persuasif atau persuasive communication.
Kemudian yang ketiga adalah teknik komunikasi instruktif. Nah, teknik komunikasi yang ini sifatnya adalah komunikasi yang instruksi. Ya, ada salah satu cara teknik, ada teknik komunikasi yang digunakan untuk pesan-pesan itu langsung diikuti, langsung diterima, langsung melakukan perubahan, langsung dilaksanakan dan seterusnya. Itu menggunakan komunikasi dengan model instruktif. Nah, dan biasanya komunikasi model begini ada pada kelompok yang atau orang-orang yang memang sudah punya hubungan, mungkin hubungan formal, hubungan kedinasan dalam struktur organisasi. Ada atasan, ada bawahan, kemudian atasan itu dia menyampaikan pesan kepada bawahannya. Pesan itu biasanya disampaikan dalam bentuk atau menggunakan teknik instruksi, instruksi yang memang sifatnya positif, yaitu instruksi instruktif. Nah, instruksi itu apakah berupa perintahkah, komandokah, atau larangankah, suruhankah, ataupun bahkan sampai kepada tingkat misalnya memberikan penghargaankah, atau memberikan rewardkah, memberikan punishmentkah, dan seterusnya dari seorang atasan kepada bawahannya. Itu biasanya menggunakan teknik komunikasi yang itu instruktif. Tidak perlu harus pendekatan persuasif dan seterusnya, karena yang terjadi ini adalah hubungan atasan dengan bawahan, maka semua pesan disampaikan cukup dengan komando saja, instruksi saja, perintah saja, atau larang saja. Perintah untuk melakukan sesuatu atau larangan untuk tidak boleh melakukan sesuatu. Nah, itu sifatnya instruktif. Nah, kayak begitu. Dan biasanya ini lebih banyak terjadi ke dalam hubungan yang ada unsur formalitasnya di dalam, unsur formal di dalam, hubungan kedinasan di dalam. Misalnya dalam organisasi profit atau organisasi yang bukan bertujuan mencari keuntungan pun sedemikian rupa itu proses komunikasinya. Kemudian yang keempat, hubungan manusiawi atau human relation. Nah, ini salah satu teknik lagi dalam rangka komunikasi kita itu mencapai kepada tujuannya untuk orang itu ikut apa yang kita inginkan supaya ada kesamaan pandangan, maka pendekatannya itu bisa pendekatan manusiawi juga. Pendekatan manusiawi disebut sebagai salah satu teknik komunikasi. Gitu? Melihat keberadaan orang itu, mungkin pertama dari sisi latar belakang budaya, mungkin latar belakang ekonomi, mungkin latar belakang posisi sosial, posisi dalam kehidupan sosialnya, dia itu apakah masyarakat biasa atau tokoh masyarakat atau dan seterusnya. Lihat lagi dari sisi tingkat pendidikan dan seterusnya. Lihat lagi dari sisi mungkin gaya hidup, lifestyle, dan segala macam yang sifatnya sangat manusiawi, itu bisa dijadikan sebagai satu teknik dalam orang berkomunikasi. Nah, jadi di sini mungkin nomor 2 dan nomor 4 ini mirip-mirip. Satu pendekatan persuasif itu berarti lebih kepada melihat keberadaan orang itu tentang dari sisi berbagai macam aspek, dari sisi sosiologisnya, psikologisnya, budayanya dan seterusnya. Begitu pula manusiawi. Nah, itu dua-duanya itu mungkin sama makna, tapi sebenarnya kalau dilihat dari sisi ilmu, maka human relation itu ada bidang ilmu tersendiri yang mengkaji tentang human relation, hubungan manusia dengan manusia, yaitu manusia yang punya kebutuhan, manusia yang punya kepentingan, manusia yang punya ingin dihargai, manusia yang punya prestasi, ingin berprestasi dan seterusnya. Itu menjadi pertimbangan dalam rangka kita menyampaikan pesan-pesan, sebuah pesan berupa informasi, data, perintah, dan seterusnya kepada orang itu, ilmu pengetahuan, hiburan, yang kita sampaikan harus melihat kemanusiaannya tadi. Nah, saya kira 4 teknik ini dielaborasi dalam bentuk orang berkomunikasi itu, ataupun mungkin 1 atau 2 yang menjadi teknik orang berkomunikasi. Dan keempat-empat ini adalah sifatnya adalah general, sifatnya adalah umum. Penggunaannya tergantung seperti di awal tadi saya katakan, mau berkomunikasi terkait dengan masalah
sosial kemasyarakatan, tetap menggunakan teknik seperti begini, berkomunikasi di masalah bisnis, masalah keorganisasian, masalah kekeluargaan, masalah politik, masalah kenegaraan bahkan, dan seterusnya. Orang melakukan komunikasi tentunya membutuhkan teknik. Nah, teknik itu hendaknya melandasi atau berdasarkan kepada 4 teori yang disebutkan di sini. Oke, itu adalah penjelasan terkait dengan teknik komunikasi. Kemudian kita berpindah kepada pembahasan yang kedua, yang berikut, yaitu unsur-unsur komunikasi. Nah, unsur-unsur komunikasi adalah, ya saya baca dulu, unsur-unsur utama komunikasi. Jadi unsur-unsur komunikasi itu maksudnya, kalau kita amati suatu kegiatan orang berkomunikasi, maka di dalam komunikasi itu apa-apa saja yang ada di dalam itu yang disebut dengan unsur-unsur. Ya toh? Nah, misalnya saya bikin analogi, misalnya manusia ini secara biologis unsur-unsurnya apa? Ada kepala, ada tangan, ada badan, ada kaki, ya toh, dan seterusnya. Ya toh? Begitu pula orang berkomunikasi itu, dalam satu sistem orang berkomunikasi itu ada hal-hal yang kita lihat sebagai bagian-bagian daripada komunikasi itu yang kita sebut dengan kata unsur-unsur komunikasi. Nah, di sini unsur-unsur komunikasi itu ada yang merupakan unsur utama, ada yang merupakan unsur pelengkap, unsur pelengkap. Nah, itu. Jadi di sini ada 4 unsur utama menurut David K. Berlo pada tahun 2004. Nah, kemudian nanti setelah kita lihat 4 ini, di bawah ini adalah unsur-unsur pelengkap komunikasi. Ada 3, umpan balik, efek, dan lingkungan. Nah, oke. Kita lihat satu persatu. Yang pertama unsur-unsur utama dalam komunikasi itu adalah sumber, atau dalam bahasa Inggris source. Anda pernah dengar misalnya source itu berarti sumber daya. Di sini sumber dalam artian komunikasi itu ada unsur yang paling pertama adalah sumber dari sumber komunikasi itu maksudnya. Nah, sumber komunikasi ini berperan sebagai pengirim informasi. Nah, ini sumber komunikasi ini sebagai salah satu unsur yang peranannya adalah sebagai pengirim informasi, sebagai pengirim pesan, sebagai pembuat gagasan tentang ide-ide yang disampaikan itu. Sumber ini sering juga disebut komunikator. Nah, ini yang sering-sering saya katakan di beberapa video sebelumnya. Saya katakan bahwa orang yang berbicara itu disebut dengan komunikator, di mana komunikator ini adalah sumber daripada pesan-pesan atau informasi itu, di mana munculnya. Nah, atau tadi ditulis di atas source, sender atau sender. Sender. Kemudian yang berikut, saya pikir sumber ini berarti orang yang misalnya saya yang berbicara ini itu adalah sumber. Kemudian Anda yang mendengar, nanti ada kenamaannya lagi sebagai satu unsur lagi. Saya berbicara sebagai salah satu unsur dalam suatu kegiatan komunikasi. Nah, kemudian nanti unsur yang kedua dalam kegiatan komunikasi itu adalah pesan, informasi atau mesej. Pesan, informasi atau mesej, yaitu sesuatu berupa pengetahuan, hiburan, informasi, nasihat atau propaganda yang disampaikan pengirim kepada penerima. Nah, itu jadi unsur yang kedua dalam sebuah komunikasi itu adalah pesan itu sendiri. Saya yang berbicara sebagai unsur pertama. Kemudian apa yang saya bicarakan ini adalah unsur kedua, berupa pesan-pesan ini. Nah, pesan itu bisa berupa hiburan. Nah, pesan yang disampaikan seorang penyanyi itu adalah sumber atau komunikator. Kemudian yang dia sampaikan adalah misalnya pesan berupa hiburan atau informasi tentang apapun, itu merupakan unsur kedua. Nah, kemudian pesan berupa nasihat. Nah, pesan yang disampaikan berupa nasihat. Misalnya seorang bapak yang berbicara sebagai seorang komunikator, kemudian
pesan yang disampaikan itu berupa nasihat, misalnya dibicara sama anaknya, apa yang disampaikan itu adalah unsur kedua, itu nasihat, berupa nasihat. Nasihat itu dalam hal ini adalah pesan. Jadi kata pesan ini adalah pesan, setiap pesan yang disampaikan sebagai unsur kedua itu isinya adalah bisa berupa pesan berupa pengetahuan, pesan berupa hiburan, pesan berupa informasi, pesan berupa nasihat, ataupun pesan berupa propaganda yang disampaikan. Yang disampaikan. Nah, itu. Kemudian ini nasihat. Nah, tadi kemudian propaganda. Nah, propaganda dalam artian positif ataupun artian negatif. Ya, toh? Ada pesan sebagai unsur kedua berupa propaganda. Nah, propaganda itu artinya satu situasi yang sengaja disampaikan kepada orang banyak dalam rangka mempengaruhi orang lain untuk mengakui apa yang diinginkan oleh orang itu, walaupun sebetulnya itu terbalik daripada apa sebenarnya, keadaan yang sebenarnya. Itu namanya propaganda. Misalnya suatu entitas, suatu kelompok ataupun mungkin suatu kekuasaan tertentu ingin menyampaikan keinginannya kepada masyarakatnya itu, bisa membuat dengan cara mempropaganda supaya seluruh masyarakat itu digiring untuk mengakui atau mengikuti apa yang diinginkan oleh orang yang membuat propaganda itu, walaupun sebetulnya propaganda itu bertentangan dengan keadaan yang real, yang sebenarnya. Nah, itu propaganda. Nah, propaganda itu di situ. Propaganda ini di sini kita kategorikan sebagai bagian daripada pesan, di mana pesan itu adalah unsur kedua daripada suatu aktivitas komunikasi. Oke. Nah, jadi kita sudah kita paham di sini bahwa unsur-unsur utama itu, yang pertama adalah unsur-unsur utama dalam berkomunikasi itu adalah yang pertama sumber atau orang yang berbicara itu atau komunikator. Kemudian unsur yang kedua adalah pesan yang disampaikan atau sesuatu yang disampaikan berupa informasi, nasihat, propaganda, hiburan, pengetahuan, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, unsur yang ketiga yang kalau kita amati secara seksama, maka setiap melakukan sebuah komunikasi, maka tentunya harus melibatkan unsur yang ketiga ini, yaitu saluran komunikasi dan media channel. Nah, itu. Coba kita baca dulu tulisannya. Saluran komunikasi terdiri atas komunikasi lisan, tertulis, dan elektronik. Media, alat atau sarana yang digunakan memindahkan pesan, yaitu media langsung, media tertulis pribadi, media cetak, dan media elektronik. Nah, itu. Jadi, unsur ketiga dalam hal ini, unsur komunikasi yang ketiga itu adalah saluran komunikasi dan media, ya, atau saluran komunikasi. Saluran komunikasi terdiri atas komunikasi lisan, tertulis, dan elektronik. Kemudian media, alat atau sarana yang digunakan memindahkan pesan. Nah, itu. Jadi saluran komunikasi itu adalah lisan, ya, atau kita punya lisan ataupun yang tertulis, kemudian elektronik. Nah, elektronik itu merupakan saluran komunikasi, ya, toh. Pesan-pesan yang kita sampaikan itu tentunya melalui lisan kita atau tulisan kita. Itu saluran. Pesan hiburan, pesan nasihat, pesan pengetahuan, pesan propaganda, itu adalah isinya, sedangkan salurannya adalah berupa lisan berupa bahasa, tulisan berupa bahasa, dan menggunakan alat elektronik dan seterusnya. Nah, kemudian media. Media ini dianggap sebagai salah satu atau bagian daripada unsur komunikasi, dalam hal ini saluran komunikasi dan media. Nah, media ini berupa alat atau sarana yang digunakan untuk memindahkan pesan, yaitu media langsung, media tertulis pribadi,
media cetak dan media elektronika. Nah, di sini media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk memindahkan pesan. Itu masuk kategori unsur ketiga dalam berkomunikasi. Apakah media itu media langsung, media tertulis pribadi, media cetak, ataupun media elektronika? Nah, media langsung misalnya. Media langsung itu misalnya orang itu bertatap muka langsung dengan orang itu, dengan masyarakat atau orang lain di suatu tempat. Apakah di tempat yang secara resmi, misalnya di sebuah aula, di gedung, ketemu lalu menyampaikan pesan secara langsung kepada pendengarnya, atau di ruangan-ruangan tertutup, atau di jalan, atau di pasar, atau di tempat saja di mana mereka secara fisik berketemu langsung, maka di situ tempat yang di mana mereka ketemu langsung itu dianggap sebagai media. Misalnya ketemu di warung, maka warung itu dianggap sebagai media, yaitu ketemu langsung. Kemudian di balai room, atau di aula, atau di ruangan meeting, atau di mana saja. Nah, tempat-tempat itu dianggap sebagai media, di mana media yang mempertemukan secara langsung antara komunikator dengan orang yang mendengar tadi dalam rangka menyampaikan pesan-pesan itu. Nah, itu. Kemudian ada juga media tertulis pribadi. Nah, media tertulis pribadi. Media tertulis pribadi itu misalnya surat-surat dan seterusnya. Surat-surat resmi ataupun surat-surat pribadi. Ya, di sini barangkali lebih ditegaskan adalah surat-surat pribadi. Surat-surat kertas itu, kertas yang atau dokumen-dokumen yang dijadikan sebagai pelantara dalam rangka menyampaikan pesan itu dimaksudkan di sini media tertulis, menggunakan, ya sekarang ini apakah kertaskah, atau menggunakan pita, atau menggunakan majalah, atau menggunakan berbagai macam alat tulis menulis yang lain, dalam hal ini yang dapat menyampaikan pesan. Itu di situ disebut sebagai media. Dalam hal ini media tertulis pribadi. Itu sebagai salah satu contoh daripada media. Dalam hal ini media sebagai saluran komunikasi itu merupakan unsur ketiga daripada unsur-unsur komunikasi. Kemudian media cetak. Nah, media cetak itu banyak, yaitu majalah, koran, kemudian baleho, pamflet, kemudian buku katalog, kemudian kertas bergambar, kemudian macam-macam. Semua yang dicetak, yaitu melalui percetakan, itu termasuk pita kaset kalau zaman dulu, sekarang pakai CD, kemudian pakai lagi flash disk, pakai lagi kartu-kartu memori dan seterusnya, itu digunakan. Nah, kemudian yang berikut media elektronik. Itu media elektronik itu mulai daripada secara pribadi menggunakan HP, HP yang dimana di dalamnya itu beragam macam kegunaannya, terkait dengan internetnya, terkait dengan teleponnya, atau dan seterusnya, ataupun elektronika untuk menjangkau orang banyak seperti misalnya televisi dan seterusnya. Nah, ini secara kasarnya hardware-nya itu berupa perangkat-perangkat elektronika itu, tetapi ada softwarenya lagi. Di dalam internet itu banyak sekali media yang digunakan. Nah, seperti misalnya sekarang saya buat video masuk di YouTube sebagai satu media elektronik. Ada orang langsung tatap muka dengan menggunakan U-Meeting atau Zoom atau Skype atau menggunakan Google Class, menggunakan berbagai macam, tergantung. Menggunakan Facebook, WA, Indonesia punya lagi, bahkan ada produk-produk buatan Indonesia sebagai media dalam rangka orang berkomunikasi. Misalnya NetMe, kemudian ChatMe,
ya toh, bukan Indomie, ya itu mie. Kemudian yang terakhir, bukan yang terakhir, yang keempat daripada apa namanya unsur utama dalam komunikasi yaitu penerima atau receiver, ya toh, penerima atau receive. Nah itu. Jadi yang pertama tadi adalah sumber atau source, kemudian yang kedua adalah pesan atau message, kemudian yang ketiga adalah saluran komunikasi dan media atau channel, kemudian yang keempat adalah penerima receive. Nah, penerima. Nah, Anda mungkin pernah mendengar parabola, ada alat yang di dalam rumah itu disebut dengan receiver. Nah, itu receiver itu tugasnya adalah untuk menerima sinyal daripada sinyal-sinyal parabola itu semua masuk menerima. Nah, itu berarti posisi di sini bukan alat itu, tapi adalah manusianya. Manusia dalam hal ini orang yang kita ajak berbicara, kedudukannya sebagai receiver, sebagai unsur yang keempat dalam komunikasi. Nah, coba kita baca apa yang dimaksud dengan penerima atau receive di sini adalah pihak yang menjadi sasaran pesan, sering disebut khalayak, sasaran, komunikan, audiens atau receiver. Nah, itu. Jadi penerima atau receiver sebagai unsur keempat, unsur utama yang keempat dalam rangka orang berkomunikasi itu adalah pihak yang menjadi sasaran pesan. Nah, pihak yang menjadi sasaran pesan kita, pihak yang akan menerima pesan kita, yaitu apakah orang pribadi, kalau khalayak. Nah, ini yang sering disebut dengan khalayak. Nah, khalayak, masih ingat pembahasan kita tentang ada tipe komunikasi, ada komunikasi khalayak. Dengan khalayak itu bisa mengandung kelompok kecil, ya toh, kemudian massa ataupun jumlah banyak orang. Nah, kemudian penerima itu juga disebut sebagai sasaran. Nah, kemudian penerima pesan sebagai unsur keempat itu juga disebut sebagai komunikan. Nah, orang yang kita ajak berbicara itu disebut dengan komunikan. Jadi ada komunikator, ada orang berbicara. Di yang pertama tadi, sumber pesan itu disebut dengan komunikator. Kemudian yang keempat ini adalah penerima pesan, disebut sebagai komunikan. Nah, itu dua istilah itu yang sering orang gunakan dalam kaitannya dengan berbicara komunikasi. Berbicara konsep-konsep komunikasi, maka penempatan terhadap unsur komunikasi itu, orang yang berbicara itu disebut dengan komunikator, sementara orang yang menerima pesan itu disebut dengan komunikan. Nah, begitu. Nah, audiens itu juga disebut sebagai penerima pesan, yaitu audiens itu para pendengar. Nah, yaitu para pendengar. Mendengar otomatis melihat. Kemudian receiver tadi di atas penerima. Oke, itu adalah 4 unsur utama dalam rangka melihat atau membedah sebuah proses komunikasi menurut David K. Berlo pada tahun 2004. Nah, saya ulangi lagi. Yang pertama sumber atau kita singkat dengan kata komunikator, kemudian pesan atau apa yang disampaikan, kemudian yang ketiga adalah saluran dan media di mana komunikasi itu dipakai dipakai dalam rangka menyampaikan pesan itu. Kemudian yang keempat daripada unsur utama ini adalah penerima atau kita sebut dengan komunikan. Oke. Kemudian selain unsur utama yang kita bahas tadi 1, 2, 3, 4 tadi, ada unsur pelengkap. Nah, ya toh, maksudnya dalam sebuah komunikasi sesungguhnya orang membuat atau orang melangsungkan komunikasi dimanapun, sesungguhnya bukan hanya 4 tadi yang membentuk sebuah komunikasi itu bisa jadi. Saya ulangi, bukan hanya 4 tadi, sumber, kemudian pesan, kemudian saluran, kemudian penerima. Bukan hanya 4 itu saja yang membentuk atau mendukung sebuah komunikasi itu bisa jadi, bisa berlangsung. Ada hal lain yang ikut menentukan sehingga suatu komunikasi itu terjadi. Tapi posisinya kita sebut sebagai unsur pelengkap. Nah, unsur yang melengkapi sehingga sebuah komunikasi itu bisa berlangsung.
yaitu yang pertama, umpan balik. Respon atau reaksi yang diberikan oleh penerima dapat berupa data, pendapat, komentar atau saran. Nah, itu. Jadi begitu sampai pesan kepada seseorang komunikan, nah kita sekarang menggunakan kata komunikan, maka tentunya pesan yang disampaikan itu ada sesuatu yang dibalikan kepada kita sebagai seorang komunikator. Itu disebut dengan umpan balik. Umpan balik itu bisa bermakna respon atau reaksi. Umpan balik itu sama pengertiannya dengan respon atau reaksi yang diberikan oleh seorang komunikan ketika kita sebagai komunikator telah menyampaikan pesan. Nah, apa yang disampaikan kepada kita yaitu berupa misalnya data toh, apa yang kita sampaikan melahirkan umpan balik berupa misalnya data. Nah, dia sampaikan kepada kita tentang data. Misalnya saya minta saya menginginkan data keuangan dari seorang pencatat keuangan. Begitu saya berbicara atau saya membuat surat untuk meminta data itu, begitu saya sampaikan surat meminta data, maka begitu surat itu sampai ke dia dan dia membaca dan dia paham, maka umpan baliknya adalah dia kasih data itu ke saya. Nah, itu merupakan unsur tambahan, unsur pelengkap, yaitu berupa umpan balik. Nah, umpan balik ini juga bisa berupa pendapat. Nah, ya toh, misalnya apa yang saya sampaikan ini membuat dia berpendapat tentang apa yang saya sampaikan. Pendapat itu tentunya dia sampaikan kembali kepada saya. Misalnya apa yang saya sampaikan sekarang berupa menjelaskan ilmu ini, tentang ilmu komunikasi ini, kemudian Anda akan bertanya kembali kepada saya. Ya toh? Nah, ini umpan balik, sebenarnya umpan balik. Apa yang Anda sampaikan kembali kepada saya itu masuk sebagai umpan balik. Dalam hal ini kita tempatkan sebagai salah satu unsur dalam rangka orang berkomunikasi, dan itu posisinya adalah unsur pelengkap. Unsur pelengkap harus diingat selain 4 unsur pertama tadi yang memang harus wajib dalam setiap orang berkomunikasi, maka unsur pelengkap ini juga sangat penting, yaitu adanya umpan balik. Apa yang sudah sampai kepada komunikan itu tentunya akan dia bereaksi. Reaksinya itu berupa umpan balik kepada kita. Dalam hal ini apakah dia menyampaikan data yang kita minta misalnya, atau pendapat yang kita suruh untuk dia berbicara seterusnya, atau komentator berupa komentar, ya komen, ya toh, Anda membuat status ditulisnya di media sosial Anda, kemudian ada orang lain membuat umpan balik berupa misalnya mereka mengkomentari dan seterusnya, itu komentar. Kalau komentator itu berarti orang, sedangkan apa yang dia menjadi umpan baliknya disebut dengan komentar, komen, ataupun saran. Nah, ya toh, apa yang sudah kita sampaikan, kemudian bagi dia itu ada sesuatu yang mungkin kurang, lalu dia menyampaikan balik kepada kita, berupa misalnya dia menyarankan supaya kita akan membuat perbaikan. Itu maksudnya begitu. Jadi ada umpan balik. Ini umpan balik ini merupakan unsur pelengkap daripada orang berkomunikasi. Kemudian unsur pelengkap yang kedua adalah efek. Pengaruh atau adanya perbedaan antara apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan oleh penerima sebelum dan sesudah menerima pesan dapat dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan perilaku. Nah, itu. Di sini bisa dapat dibedakan umpan balik dengan efek. Umpan balik itu adalah sesuatu yang dikembalikan daripada seorang komunikan kepada seorang komunikator. Ya, baik langsung ataupun nanti menggunakan saluran juga, itu disebut dengan umpan balik, kembali kepada komunikator. Tetapi kalau efek sebagai salah satu unsur pelengkap di sini maksudnya adalah ada perubahan yang dirasakan sendiri oleh komunikan kita tanpa mengembalikan sesuatu kepada kita. Saya ulangi, unsur yang kedua merupakan unsur pelengkap dalam unsur komunikasi ini berupa efek. Itu adalah
sesuatu yang dirasakan saja atau dialami saja oleh komunikan itu, tetapi bukan untuk dikembalikan kepada kita. Misalnya di sini pengaruh atau adanya perbedaan antara apa yang dipikirkan. Nah, dipikirkan. Apa yang dipikirkan itu dia tidak menyampaikan kembali kepada kita, hanya berupa perubahan berpikir di dirinya, itu disebut dengan efek. Efek. Nah, kalau dia berpikir kemudian menyampaikan pikirannya kembali kepada kita, itu namanya umpan balik. Tapi hanya sebatas dia berpikir saja, maka namanya efek. Efek. Kemudian berikut dirasakan. Nah, tadinya dia merasakan lain, begitu kita sampaikan pesan itu, maka dia merasakan yang lain lagi, perbedaan lagi, ada perbedaan perasaan. Nah, perasaan itu dia tidak menyampaikan kepada kita, tapi cukup dia merasakan saja, maka itu disebut dengan efek. Ya toh? Pesan yang kita sampaikan, misalnya pesan berupa hiburan, begitu hiburan itu sampai kepada dia, maka dia merasa terhibur. Nah, hiburan apa yang dia rasakan itu adalah merupakan efek. Kalau ada sesuatu yang dikembalikan kepada orang yang menghibur sebagai komunikator tadi, maka itu bukan perasaan lagi, bukan efek lagi, tetapi itu adalah umpan balik namanya. Nah, jadi di sini efek itu adalah sesuatu perubahan yang hanya ada pada diri komunikan itu tanpa harus dia kembalikan ke seorang komunikator. Kemudian dirasakan dan dilakukan oleh penerima sebelum dan sesudah penerima pesan. Nah, itu maksudnya apa-apa yang sebelumnya berbeda dengan apa-apa yang setelah dilakukan komunikasi, dirasakan, dipikirkan, dilakukan oleh orang itu tanpa harus dikembalikan kepada kita, maka disebut dengan efek. Nah, begitu. Dapat dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan perilaku. Nah, itu begitu. Jadi, efek berupa pengetahuan mungkin bertambah, sikapnya semakin bagus, kemudian perilakunya semakin, sikap semakin tertata bagus, perilaku semakin membaik. Nah, itu dan seterusnya, itu hanya pada dirinya tanpa dikembalikan kepada komunikator, maka disebut dengan efek. Oke. Nah, jadi saya ulangi, selain unsur utama tadi terkait dengan unsur-unsur komunikasi, maka ada unsur tambahan yaitu umpan balik adalah sesuatu yang dikembalikan kepada kita sebagai komunikator. Kemudian yang kedua adalah efek, yaitu sesuatu yang dirasakan sendiri saja, misalnya menambah pengetahuan atau memperbaiki sikapnya, memperbaiki perilakunya, dan dia rasakan sendiri tanpa harus kembalikan kepada kita apa-apa, maka disebut dengan efek. Oke. Kemudian ada satu hal lagi sebagai bagian daripada unsur pelengkap dari komunikasi ini adalah masalah lingkungan. Nah, lingkungan ini sebetulnya nanti dibahas lebih panjang lebar pada satu topik tersendiri atau mungkin video tersendiri, karena bicara lingkungan sebagai faktor yang sangat menentukan dalam orang berkomunikasi itu di sini hanya sepintas saja, tetapi nanti penjelasan lebarnya pada kesempatan lain. Nah, mungkin saya langsung perlihatkan saja di sini. Nah, ini di sini akan kita bahas lebih mendalam tentang lingkungan, latar belakang budaya, ikatan kelompok, harapan, pendidikan, situasi, itu masuk kategori lingkungan semua. Itu pembahasannya. Nah, tapi untuk sementara kita hanya membicarakan lingkungan ini secara singkat sebagai bagian daripada unsur komunikasi, dalam hal ini unsur pelengkap. Nah, saya baca, lingkungan adalah situasi atau faktor-faktor yang dapat mempengaruhi jalannya komunikasi dalam bentuk lingkungan fisik, jarak, sosial budaya, psikologi, dimensi waktu, pagi, siang, malam, atau dikaitkan dengan musim. Nah, itu. Jadi orang berkomunikasi juga, selain unsur-unsur tadi semua, lingkungan juga ikut menentukan orang berkomunikasi itu bisa jalan atau tidak. Nah, makanya lingkungan dianggap sebagai salah satu unsur dalam orang berkomunikasi. Karena di sini kata mempengaruhi, ya toh, situasi, lingkungan atau situasi atau faktor-faktor yang dapat mempengaruhi jalannya komunikasi dalam bentuk misalnya lingkungan fisik. Nah, lingkungan fisik dalam hal ini
Misalnya lingkungan fisik itu tempat kita, ya toh, kampung-kampung yang di pedalaman, kampung-kampung yang di pesisir, kota, hiruk pikuk, bunyi-bunyian, itu mempengaruhi orang berkomunikasi. Lingkungan fisik, ya toh, lingkungan dalam artian higienis, bersih, lingkungan dalam artian lingkungan terdidik, dan macam-macam. Nah, lingkungan itu bisa menentukan orang berkomunikasi. Nah, itu penjelasan lebarnya nanti. Kemudian jarak. Nah, jarak juga. Jarak itu menentukan orang berkomunikasi. Jarak ketemu langsung, jarak sekian ratus meter, jarak gedung yang bertingkat-tingkat, satu kantor yang terdiri daripada sekian tingkat gedung, ada karyawan di lantai 1, lantai 2, lantai 3, itu dianggap sebagai lingkungan dalam rangka kita membahas unsur-unsur komunikasi. Itu ikut menentukan. Kemudian lingkungan dalam arti sosial budaya. Nah, itu sosial budaya akan kita bahas lebih panjang lebar lagi, ya toh. Budaya A, budaya B, budaya misalnya budaya Jawa, budaya Sunda, budaya Sumatera, budaya Maluku, budaya Sulawesi, budaya Papua. Itu budaya itu ikut menentukan orang berkomunikasi itu lancar, ya toh. Nah, budaya dalam artian macam-macam, tradisinya, bahasanya, kemudian tatanan sosialnya dan seterusnya ikut mempengaruhi komunikasi itu. Makanya lingkungan masuk sebagai salah satu unsur. Kemudian faktor psikologi. Psikologi di sini dianggap sebagai lingkungan. Kondisi kejiwaan masyarakat, kejiwaan orang pribadi, kejiwaan kelompok, jiwa macam-macam itu dianggap sebagai bagian daripada lingkungan yang mempengaruhi. Kemudian dimensi waktu, dalam hal ini misalnya pagi, siang, malam, nah itu bisa dibayangkan saja misalnya kita berbicara dengan orang di pagi, pasti suasananya toh lebih pagi-pagi orang berbicara tentang hal-hal yang enak didengar, semua orang bisa menerima enak. Berbeda kalau misalnya siang, Anda menyampaikan pesan kepada orang di siang hari yang trik, lagi belum selesai urusan, lagi capek dan seterusnya. Nah itu jangan coba-coba menyampaikan pesan pada situasi kayak begitu. Apalagi pesannya adalah untuk memintakan sesuatu atau menginstruksikan sesuatu, orang dalam keadaan panas dan seterusnya. Nah, malam, apalagi toh malam orang sudah mau pulang istirahat dan seterusnya, itu mempengaruhi orang berbicara atau berkomunikasi, ya toh. Nah, dan seterusnya ada masyarakat tertentu yang tidak mau ada pamil, tidak boleh berkomunikasi malam, tidak boleh macam-macam. Itu ataupun kemudian dikaitkan dengan musim. Nah, musim dingin, musim panas, kemudian musim kemarau. Ya, musim itu banyak. Musim-musim seperti begitu ya, musim buah-buahan, musim puasa, musim orang haji, musim segala macam, musim orang beribadah, musim orang menikah dan seterusnya. Itu semua masuk kategori musim. Itu semuanya dianggap sebagai lingkungan. Karena semua ini terjadi dalam lingkungan di mana kita berkomunikasi, sehingga lingkungan ini dipandang sebagai satu unsur daripada orang berkomunikasi. Nah, ini unsur-unsur komunikasi, mulai dari sumber, 4 unsur utama tadi, sumber, kemudian pesan, kemudian saluran, kemudian orang yang menerima pesan. Lalu ditambah dengan unsur pelengkap berupa umpan balik, kemudian efek, lalu terakhir adalah lingkungan. Keseluruhan yang kita jelaskan ini adalah penjelasan yang sifatnya adalah umum dan itu berlaku di mana-mana. Nah, terkait dengan bisnis, maka pemahaman-pemahaman ini akan tinggal kita aplikasikan dalam kehidupan kita, dalam hal ini kita di kegiatan bisnis, ya toh. Anda orang pemesanan atau Anda orang di satu entitas bisnis, Anda sebagai HRD-nya atau di bidang human relation-nya atau di bidang PR-nya,
Nah, itu ketika ketemu dengan orang-orang, masyarakat, konsumen, dan seterusnya, tetap mempraktekkan apa yang kita bicarakan. Tadi itu tentang teknik komunikasi, kemudian berikutnya adalah memahami tentang unsur-unsur komunikasi. Oke, saya pikir seperti begitu. Insya Allah nanti kita sambung lagi dengan tema yang ini, yaitu keterampilan dasar komunikasi. Cukup pembahasan dua topik ini. Yang pertama adalah teknik komunikasi, kemudian disambung dengan unsur-unsur komunikasi pada kesempatan ini. Saya akhiri video kali ini. Saya berpesan, mudah-mudahan Anda bisa dapat mengikuti, apakah dengan cara nonton langsung di linknya, sambil subscribe, kemudian like, lalu komen dengan cara mengisi nama, nomor stambuk atau NIM, kemudian kelas, dan berikan keterangan bahwa nonton langsung ataupun mendownload, dan lalu kemudian menyimpan sebagai file tersendiri, akan dinonton berulang-ulang kali. Saya kira itu penjelasan itu cukup dari saya. Saya mengakhiri dengan mengucapkan banyak terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.